Engkau senantiasa ada di dalam hati dan mulut lidah bibir kami. Karena kami rindu, kami boleh menghampiri Engkau Tuhan. Karena Engkau Tuhan membuat kami berkemenangan. Kami mau mengejar hadirat-Mu dalam hidup ini. Tanpa hadirat-Mu, kami akan hangus di tengah-tengah perjalanan hidup di dunia ini yang makin tidak menentu. Kami mau mengejar hadirat-Mu, karena dalam hadirat-Mu kami merasakan keamanan. Dalam hadirat-Mu kami dapat melihat terang-Mu yang ajaib. Dalam hadirat-Mu kami dapat melihat jalan-jalan yang Engkau tunjukkan. Dalam hadirat-Mu kami boleh merasakan bahwa ketakutan-ketakutan kami menyingkir. Tuhan, kami mau pegang yang baik yang daripada-Mu. Kami mau mengejar akan Engkau Tuhan, yang walaupun tidak terlihat, tapi kami percaya bahwa Engkau sedang menanti-nantikan kami untuk menuju kepadamu saja dan bukan menjauh daripada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Biarlah pagi ini kami boleh mendengar akan sebagian firman-Mu dan buat kami mengerti Tuhan, bagaimana kami harus menjalani hidup ini. Kami mengucap syukur. Engkau urapi setiap kami, berikan kami hikmat pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saya coba share akan dari 1 Tesalonika 5 ayat 21. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala sesuatu, jadi banyak hal yang kita hadapi, yang kita harus uji ya. Dan kita, firman Tuhan berkata bahwa peganglah yang baik. Ada yang tidak baik, ada yang baik. Yang tidak baik biasanya yang membuat kita bingung gitu ya. Nah, saya mau share di sini akan apa yang saya alami. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika diumumkan akan Uganda, saya itu tidak berani untuk melangkah ya. Nah, saya agak lupa apakah saya kakinya sudah cedera dulu atau belum, saya lupa. Pokoknya saya pas mereka bikin paspor, saya pun bikin paspor ya. Mungkin saya pikirannya masalah kaki, mungkin saya pikirannya mungkin saya bisa ke Uganda gitu ya. Bersamaan pokoknya, tapi saya tidak cerita sama suami saya ya. Karena mau tidak mau saya harus ngikuti suami saya dan saya tahu bagaimana suami saya ya. Nah, saya itu mimpi. Mimpi pertama itu persis lagi mau ke Uganda itu ya. Dan mimpi yang dalam waktu mimpi itu, terus yang kedua kali saya mimpi belum berapa lama juga. Mimpi lagi, mimpinya yang sama. Cuma yang kedua itu mimpinya begini. Saya punya tas putih, saya taruh sini. Handbag ya, sini. Terus orang-orang sudah pada mau masuk ke kereta api. Waktu itu kereta api. Nah terus saya bilang, ya sudah saya ikut. Nah saya cepat-cepat mau ambil tas, mau beli tiket. Dan handbag itu raib saudara, nggak ada gitu. Aduh saya pikir apa ini, saya nggak ngerti gitu ya. Ketidakpastian itu ya ada di dalam diri saya. Terus saya pikir karena pertama kali saya ini harus ke dokter, ini kakinya sakit gitu ya. Kalau malam cokot, saya pikir apakah handbag itu hilang, duitnya hilang buat ke dokter. Karena semua sana sini memberi nasihatnya harus pergi ke Kuala Lumpur lah, ke Kucing lah, ke Penang lah, segala macam. Saya bingung gitu ya. Saya cuma Tuhan tolong, tapi saya punya teman-teman yang pendoa juga gitu ya. Pendoa juga. Ada satu teman yang bilang katanya, Cici tidak dioperasi. Ya. Amin. Tuhan, kalau saya tidak dioperasi berarti duit ada kan? Duitnya nggak mungkin hilang gitu. Kalau operasi itu ratusan juta. Saya tidak pernah mikirin bahwa akan di Indonesia gitu ya. Karena orang-orang banyak ngomongnya, infonya segala macam. Padahal saya tidak bertanya.
Nah, itu pertentangan terus terjadi ya. Karena orang-orang juga berbicara bahwa untuk operasi baik di Indonesia maupun di luar biayanya sama. Tapi saya harus berpikir kalau saya keluar saya harus ada teman. Dan kalau saya itu selalu memilih teman yang bikin saya nyaman. Jujur, selalu bikin saya nyaman. Siapa ya, saya pikir-pikir tuh. Saya runding-runding sama Ibu Nani, siapa ya. Terus tiba-tiba saya teringat, saya bukan meremehkan anak saya, tapi saya tahu model anak saya laki yang ada di Indonesia kayak apa gitu tuh. Kayaknya nggak bisa pegangan. Suami kayaknya nggak bisa juga. Ingat mantu, puji Tuhan saya punya menantu. Menantu ini sering bolak-balik nganterin papahnya sakit, nganterin mamahnya sakit, operasi gitu keluar gitu ya. Mantu, terus kata ibu ini, ya betul benar itu Pak. Semangatlah saya ngejalani, belum ke dokter tuh saya. Nah terus lagi awal bulan Maret itu saya ke dokter dan dengan saya ini orangnya khawatiran ya. Begitu mau ke dokter kasih sama anak laki saya juga. Karena darah tinggi saya nggak darah tinggi saudara. Tapi waktu tensi 212 itu darah tingginya tuh, tensinya tuh 212. Waduh salah mungkin. Saya laporan sama teman saya, ini saya darahnya Ira sih takut gitu ya, barangkali takut. Nanti kalau sudah bubar kamu periksa lagi, ya wis oke lah. Saya ke dokter, terus dokter kasih tahu. Ternyata nggak apa-apa lah, pokoknya itu cedera karena bantalan lemaknya itu sobek. Nah, itu bantalan lemaknya sobek. Terus kata dokter, saya suntik. Nah, saya suntik, nanti kamu boleh fisioterapi seminggu 3 kali. Terus jangan jongkok kata dokternya tuh. Ya sudah nurut. Kamu MRI dulu katanya. Ya udah nginep lagi semalam MRI saya. Udah di MRI terus dokter ngomong gimana gitu ya. Nah, saya ingat teman saya itu yang saya tidak minta untuk saya didoain itu benar ya, enggak dioperasi. Dokternya bilang enggak dioperasi. Masih bagus bantalan lemaknya. Tenang, puji Tuhan, faktanya betul kan? Nah saya ini orangnya begini saudara, mimpi seperti itu, teman ngomong seperti itu gitu ya. Nah udah gitu saya jalani terapi di rumah sakit, tapi kok terapi kayaknya nggak ada, bukan kurang berhasil, hasilnya sedikit lah, padahal seminggu 3 kali jalanin sama saya. Terus saya berhenti untuk terapi, saya nurutin omongan dokter. Kata dokter, kamu coba terapi air. Jadi jalan di air, di kolamnya. Nah, jalan di kolam. Terus saya jalan. Betul, ketika terapi air itu ada hasil. Jadi saya cukup senang gitu ya. Cukup senang, jadi ada hasil. Soalnya dokternya ngomong gini, kalau ini tidak berhasil, kamu harus endoskopi tulang tuh ortoskopi tuh gitu tuh ya, harus kayak gitu. Jadi tulangnya itu dibuka sedikit terus dipasang gitu tuh. Waduh, dalam hati saya tuh pengalaman dengan endoskopi sendiri, udah tegangnya setengah mati. Ini suruh tulang lagi, tulang kayak apa dalam hati. Udah pokoknya saya jalani ya. Nah, udah gitu tanggal 2 Mei Ibu Nani tuh ngomong, nih kamu jatah. Tuhan cuma kasih tahu saya untuk ini ke Uganda tuh jatah. Saya mikir jatah artinya apa? Biasa penuh pertimbangan. Jatah tuh apa? Tapi saya mesti ngadepin suami nih dan ngadepin kaki masih sakit, dalam keadaan masih sakit itu tuh. Kalau jatah kesempatan tuh jangan dilewatkan. Kaki pasti kuat kata Ibu Nani. Saya mulai goncang juga nih, mau maju kena, mundur kena. Karena banyak yang seliwer-seliwer. Karena saya ini bukan suka ya, saya ini senang kalau ada orang cerita gitu ya, cerita. Saya mimpi ini, saya dapat penglihatan ini, saya dapat ini. Saya tuh senang apa? Senang akan melihat bahwa apa yang terjadi dengan itu apakah benar atau salah. Karena dari kecil saya
Saya suka gitu tuh, suka ya istilahnya nafsir mimpi itu saya suka gitu tuh ya. Nah udah gitu saya mulai, waktu Ibu Nani udah ngomong gitu, saya mulai otak saya bilang, Tuhan saya gimana Tuhan, saya mau taat sama Engkau, saya mau tunduk sama pimpinan, tapi saya juga harus sepakat sama suami. Jadi saya tuh, Tuhan gimana nih. Jadi akhirnya saya bisa ngomong gini saudara, kalau dokter, nanti kan saya harus ke dokter lagi. Kalau dokter ngomong oke, berarti itu konfirmasi. Dan kalau benar kaki saya sembuh, saya jadi ke Uganda. Terus suami saya bilang gini, ya sudah, kalau kamu omong begitu berarti kamu nasar. Kalau kamu sembuh, kamu boleh ke Uganda. Puji Tuhan. Selangkah lebih maju, pegang yang baik firman-Mu Tuhan. Nah, salah satu begini saudara. Kemarin saya ke rumah duka, ya, ke rumah duka ada firman gini, bijaksana, bijaksini, bijaksana. Berarti bijaknya itu harus dari Tuhan, bukan bijaksini. Kalau bijaksini kan berarti saya juga, siapa tahu saya juga suka nganggap diri dewek bijak gitu ya. Jadi doyan ngomong gitu, padahal sih belum tentu. Bijaksana berarti harus dari Tuhan, harus dari Tuhan. Saya doa, Tuhan saya mau terima jatah nih Tuhan, aku terima jatah-Mu Tuhan. Saya mau taat kepadamu, saya mau tunduk kepada pimpinan, saya mau sepakat sama suami saya udah bilang boleh, tapi saya mau percaya Tuhan bahwa kaki saya akan sembuh di sana. Tapi waktu itu belum ada ceritaan bahwa Victoria Falls itu jalan berapa kilometer tuh ya, nggak tahu lah berapa kilometer jalan, dan jalannya tidak mudah. Saya bersyukur saya punya teman-teman yang bisa ngedukung saya, nemenin saya, dan saya merasa, terus terang saya merasa tua walaupun memang sudah tua, umur saya 72. Jadi jalannya digandeng, dibantu, kopernya saya nggak mau bawa berat-berat karena saya takut ngangkat gitu ya, saya jangan sampai nyusahin orang, bukan apa-apa. Ya bersyukurlah pokoknya banyak yang nolong saya, teman-teman baik dari Sion maupun yang dari luar kota baik gitu ya, selalu ngeduluin. Dan saya tahu Ibu Nani sering ngeliatin kalau saya jalannya gimana, aman. Nanti teman yang lain bilang aman. Selalu saya ngomong aman gitu ya. Ya pokoknya saya mau seperti itulah. Nah terus ada seorang sahabat ngomong gini, kita itu memiliki tanggung jawab untuk merencanakan dan mengambil langkah-langkah hidup kita. Saya mikir, kita berarti saya punya tanggung jawab untuk merencanakan ke Uganda dan mengambil langkah-langkah. Berani enggak saya ke sana hidup kita. Tetapi katanya kita juga perlu menyadari bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan memiliki kendali atas arah dan hasil dari langkah-langkah kita. Waduh, saya ngerti, iya Tuhan, aku percaya. Sekarang aku merencanakan Tuhan, mau aku ke Uganda, aku mengambil langkah-langkah ini. Sebab teman saya itu, sahabat saya itu ngomong gini, kalau ragu jangan pergi, kalau mantap pergi. Mulai lagi saya bimbang lagi. Waduh, jadi gimana nih? Udah dapat ini tapi masih begini gitu ya. Nah, terus Ibrani 4 ayat 11. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian. Kalau ke dalam perhentian kan kita benar-benar berhenti, beristirahat, berserah kepada Tuhan sepenuh gitu ya, berserah, udah percaya gitu ya, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Nah baiklah kita berusaha. Untuk berusaha itu kita ini harus kerja keras, karena berusaha ya. Jadi umpama saya udah ngambil keputusan ya, saya ini harus berusaha untuk tetap percaya, bekerja keras untuk masuk dalam perhentian, kerja keras untuk tetap percaya ya. Terus saya mikir, firman iman, hidupkan firman itu sampai iman itu tumbuh. Jadi saya berkata, Tuhan Engkau sendiri bilang
kalau kaki saya pasti kuat, aku mau percaya Tuhan, aku benar-benar mau percaya, aku mau percaya, sampai iman itu tumbuh jadi kenyataannya, sehingga benar-benar saya ini dapat masuk ke apa yang Tuhan mau, tanah perjanjian lah kalau saya sebut ya, tanah perjanjian yang Tuhan sudah siapkan, termasuk kesembuhan dan kesehatan. Saya ke dokter yang terakhir kali, dokter saya mau ke Uganda. Hah? Uganda katanya. Masa Uganda? Kamu apa ke sana? Saya nggak ingat Zimbabwe, nggak ingat Botswana, nggak ingat. Mau pikiran saya cuma Uganda. Kebiasaan daripada papi saya selalu berkecimpung di golongan politik, jadi saya pikirannya cuma Uganda, Idi Amin, Uganda, Idi Amin. Nah, mau apa kamu ke sana? Ya nanti dari situ saya ke Victoria Falls katanya. Terus kata dokternya, maksud saya dokter kan bilang kaki saya kan nggak apa-apa. Nah sekarang saya mau tanya, apakah saya bisa bawa ke sana, kata saya tuh. Terus dokter bilang, kamu pergi sama siapa? Ya ada pemimpin saya, kata saya, ikut pemimpin saya, ikut rombongan, saya ikut misi. Terus dokter itu bilang gini, oh pemimpin kamu, iya, umurnya berapa? 9 tahun lebih tua daripada saya bilang gitu ya. Terus dokternya dilihat ya, kamu bisa pergi, kata dia. Puji Tuhan, bener dok. Saya otomatis yang namanya dokternya kan orang Katolik, jadi saya bilang, bener dok, dokter jamin bisa bisa, kata dokter. Nanti saya suntik 10 hari sebelumnya, katanya. Ya wis, oke dok. Nah, masa pemimpin kamu lebih tua 9 tahun kan, Ibu Nani nggak ada, saya ngomong. Bisa pergi, kamu masa yang lebih muda nggak bisa pergi, kata dia. Dalam ini kan soal iman ya enggak, saya berusaha untuk keras untuk tetap percaya. Iya dok, saya pergi, terima kasih dok, saya nanti mau pergi, saya mau lihat Victoria Falls, tapi saya nggak cerita bahwa Victoria Falls itu gimana, soalnya dokternya ngomong gini, ya kalau Uganda sih nggak ada apa-apanya aja, ngapain ke sana aja, misi dok. Ya kalau misi kamu bisa jadi berkat, grupnya bisa jadi berkat. Ya puji Tuhan. Memang mau ke desa-desa dok. Asal jangan gini-gini ya. Gini-gini tuh rupanya sih naik gitu ya. Naik turun, jangan gitu-gitu kata dokter. Ya wis dok, saya pergi ya. Nah, terus saya ngomong sama Ibu Nani, tuh ya kamu tuh. Kata Ibu Nani, kamu tuh suka ragu-ragu. Kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu seperti itu tuh, kamu tidak mencapai kesembuhan yang Tuhan sudah kasih sama kamu. Jadi benar-benar kita nih harus berusaha untuk mencapai tanah perjanjian. Apa yang Tuhan janjikan buat kita. Jadi harus berusaha terus percaya. Firman sama iman nih disatukan satu. Ya Bu Nani, makasih Bu Nani. Dalam hati saya, untung bersyukur sama Tuhan. Saya model orang yang mesti dipaksa. Jujur, saya mesti dipaksa orangnya. Kalau saya tidak punya mertua yang model maksa, itu ya, saya nih nggak tahu. Mungkin saya udah dipanggil Tuhan ya, nggak keburu dibawa ke dokter di luar. Kalau saya tidak ketemu model suami yang begini sama saya nggak bakal kawin sama dia. Gitu ya. Kalau saya tidak di lingkungan daripada orang-orang yang bisa nge-push saya juga nggak tahu jadi apa gitu tuh. Jadi saya tuh bersyukur, Tuhan Kau tempatkan saya, nggak pernah salah Tuhan, Kau tempatkan saya Tuhan sampai saya boleh menikmati apa yang Tuhan beri gitu ya. Nah terus kita lihat lagi di Keluaran 23 ayat 25 sampai 26. Kamu harus melayani hanya Tuhan Allahmu semata-mata. Jadi kita pergi tahu harus melayani ya. Maka Tuhan akan memberkati kamu dengan makanan dan air. Jadi enggak kekurangan makan, enggak kekurangan minum. Dan Tuhan menyingkirkan sakit penyakit dari antara kamu. Tidak akan ada keguguran atau kemandulan di seluruh negerimu, dan kamu akan hidup terus sampai cukup umurmu. Sampai cukup umurmu tuh artinya kita nih akan bisa terus
melayani Tuhan, menyelesaikan panggilan Tuhan. Dan Tuhan singkirkan semua yang menghalangi ya. Dan kita akan finish strong gitu ya. Terus Yesaya 41 ayat 10. Ini ayat-ayat yang ini saya ambil dari teman saya yang ngasih nasihat ya. Puji Tuhan saudara. Kita nih butuh orang-orang yang bisa membangun hidup kita, bukan yang membuat kita lemes gitu tuh ya. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Wah, saya benar-benar merasakan akan tuh seolah-olah Tuhan tuh ngomong sama saya gitu ya. Seperti saya suka doa gini saudara. Kalau firman itu diberitakan, biarlah suara Tuhan seolah-olah itu suara Tuhan buat kita semua. Jadi saya tuh selalu banyak berdoa tentang itu. Jadi misal kalau kita ibadah gitu ya, ibadah kan setiap orang menyampaikan firman baik di dalam hari Selasa maupun di dalam setiap harinya kita di dalam renungan firman sesudah PW gitu ya. Biarlah Tuhan setiap orang itu mendengar bahwa firman yang disampaikan itu adalah suaramu yang berbicara kepada kita. Jadi kita benar-benar harus menyediakan telinga roh kita ini terbuka untuk terima firman-Nya. Nah, terus di sini dikatakan ayat 14-nya, janganlah takut hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel, akulah yang menolong engkau. Jadi yang menolong kita semua adalah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Kita orang-orang tebusan, yang ditebus sama Tuhan. Kalau kita ditebus sama Tuhan, kita tahu penebus kita itu hidup. Karena mestinya kita mati. Tapi penebus kita hidup dan kita ditebus jadi kita hidup ya. Terus sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan engkau buat seperti sekam. Jadi kita bisa membuat setiap penghalang kita itu diratakan. Jalan yang berlekuk-lekuk Tuhan bisa ratakan ya, karena Tuhan bersama dengan kita, Immanuel. Terus engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerakkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam yang Maha Kudus Allah Israel. Dan saya sungguh-sungguh bersyukur, dan saya benar-benar amat sangat bersyukur. Memang kalau Uganda itu tanahnya kan kering gitu ya, kering, tapi udaranya sejuk. Dan Tuhan itu menyediakan penginapan yang saya katakan si bintang 5 ya. Tapi teman saya yang gak ikut nih, teman saya bilang, kayaknya ada bintang 7. Bintang 7 mah jamu ya, obat. Bintang 7 apa? Dan tapi saya nggak berani jawab. Dia orangnya serius. Jadi kalau saya ngomong gitu, barangkali dia marah. Jadi ya itu ya yang saya ketahui ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita mau dipegang Tuhan, ingat ya, kalau kita mau dipegang Tuhan, ada kan orang yang mau dipegang Tuhan tapi karep dewek gitu tuh, menurut ya bijak sini gitu ya. Kalau kita bijaksana nih, kita mau dipegang Tuhan, ya, yang mana kita berjalan dengan Dia sebagai pimpinan. Kalau Tuhan yang memimpin kita nih mau berarti dipegang Tuhan, maka kita harus melepaskan keinginan kita sendiri. Kepengenan saya ini, jujur nih saudara, saya mau ngomong begini, dalam hati saya, aduh saya ini ikut Uganda nih susulannya, ikut Uganda susulan, saya nanti tidur sama siapa? Kalau saya sama orang baru, saya harus menceritakan kelemahan kekurangan jasmani saya. Jadi saya harus mau tidak mau, saya harus mengumumkan hal ini gitu ya, mengasih tahu hal ini, dan orang itu apakah sabar bisa menerima kekurangan saya. Tapi ya udahlah Tuhan, saya mau
ikuti pimpinanmu apa saja Tuhan. Walaupun jujur saya pertama kali kecewa, saudara. Modelnya tegas ya, tapi orangnya modelnya tegas gitu, teman roommate saya itu ya. Tapi orangnya tegas, puji Tuhan lah pokoknya saya mau akhirnya saya bisa ya. Nah di sini dikatakannya saya harus melepaskan keinginan saya, menyangkal diri dan menyerahkan diri sepenuhnya. Tuhan, semua yang diatur, direka-rekakan Tuhan pasti mendatangkan kebaikan buat saya dan saya mau ya. Maka semua menghalang rencana Tuhan dalam hidup kita. Coba kalau sayanya mikir ini itu rewel pertimbangannya, ini itu bijak sini sayanya, wah itu semua tidak ada gunanya. Itu Tuhan akan singkirkan semua seperti firman-Nya mengatakannya. Terus kita lihat Yesaya 26 ayat 3 yang terjemahan baru. Yesaya 26 ayat 3 ya. Yang hatinya teguh. Jadi saya harus teguh. Kita semua hatinya teguh. Kalau hatinya teguh, Tuhan jagai dengan damai sejahtera. Kenapa ada damai sejahtera? Kalau kita percaya sama Tuhan. Tuhan itu damai sejahtera kita, Jehovah Shalom ya. Kalau kita percaya pada Jehovah Shalom, maka hati kita tentu dijagai dengan shalomnya, dengan damai sejahteranya. Jadi kita harus teguh berpegang pada yang baik, yaitu yang bijaksana, yang dari Tuhan ya. Terus kita lihat ayat terakhir, Mazmur 50 ayat 14. Nah, yang kuinginkan dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Aku ingin kamu menepati janji-janjimu. Aku ingin kamu mempercayakan diri kepadaku dalam masa kesulitanmu, supaya aku dapat menyelamatkan kamu dan kamu dapat memuliakan aku. Nah, saya ini kemarin itu saya dapat begini saudara. Banyak orang mau jadi orang percaya, tapi tidak berani mempercayakan diri kepada Tuhan. Nanti mulai percaya dengan maju-maju selang sedikit-sedikit kalau lagi sulit. Padahal Tuhan berkata di sini, yang kuinginkan dari kamu ialah pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Jadi dalam keadaan yang tidak enak sekalipun, kita belajar mengucap syukur. Kayaknya kalau mengucap syukur gini, mamanya dalam keadaan gak enak ya. Tuhan, aku mengucap syukur. Mungkin pertama kali asbun, asal bunyi aja, ngucap syukur, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Tapi Tuhan ngomong pengucapan syukur yang sungguh-sungguh. Jadi kita belajar lagi, Tuhan aku mengucap syukur Tuhan, ini ku hadapi, aku mengucap syukur Tuhan. Tapi ternyata gak enak, mengucap syukur lagi ya. Firman yang ngomong itu ya kita satukan dengan mana? Aku mengucap syukur lagi Tuhan, aku sungguh-sungguh mau mengucap syukur. Nah mulailah kita melangkah. Tuhan pasti akan nempati janjinya. Kalau aku ini Tuhan benar-benar mempercayakan hidup saya setelah Engkau tebus. Karena dalam masa kesulitan aku akan melihat jalan. Karena dalam masa kesulitan, dalam masa penindasan Engkau datang menyelamatkan aku. Dia Immanuel. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagi. Tuhan memberkati kita semua. Yuk kita akan berdoa. Kita juga akan menyatukan hati kita untuk berdoa bagi saudara kita Joshua Yongyong ya, yang jam 9 waktu Indonesia Barat akan menjalani operasi ya. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Kami percaya Engkau mengasihi kami dengan kasih setiamu yang kekal. Engkaulah Immanuel yang senantiasa menyertai kami. Ketika kami ada di titik terendah, ketika kami ada di lembah yang kelam, ketika kami ingin mencapai gunung batu yang terlalu tinggi bagi kami, Tuhan kami percaya Engkau memimpin kami. Engkau memimpin kami ketika kami berjalan di tempat yang penuh dengan kelak-kelok yang membahayakan. Engkau menyertai kami Immanuel. Tuhan kami mau berdoa untuk saudara kami Joshua Tuhan. Yongyong yang saat ini Tuhan ada di Penang. Biarlah Engkau yang memberikan
hikmat kepandaian kepada para dokter, para medis yang ada, dan semua yang membantu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus. Biarlah damai sejahtera-Mu yang akan memenuhi akan saudara kami Joshua ini Tuhan. Engkau yang akan membawanya ke tanah perjanjian Tuhan. Engkau akan sembuhkan dan Engkau yang akan membuat operasi ini Tuhan benar-benar ajaib. Karena tangan-Mu sendiri yang akan memimpin tangan para dokter itu Tuhan. Hikmat kepandaian Kau berikan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kuduskan Tuhan akan ruangan operasi Tuhan. Kuduskan setiap peralatan-peralatan yang dipakai. Dan kami mau menyerukan nama Yeshua Hamasya. Kami mau menyerukan nama Jehovah. Kami membutuhkan Jehovah. Sebagaimana keluarga Joshua juga membutuhkan akan Kau. Biarlah Engkau hadir di ruangan itu. Malaikat-malaikat-Mu menolong Tuhan. Dan biarlah semua dapat dijalani dengan baik dan lancar. Tidak ada satu kekurangan apapun. Karena Engkau Tuhan hadir. Hadirat-Mu itu Tuhan yang kami kejar. Dan kami tahu dan percaya. Keluarga Joshua juga mengejar akan hadirat-Mu. Agar Engkau Tuhan benar-benar ada. Menyertai akan operasi ini yang sebentar akan dijalani. Tolong Tuhan, dan kami percaya Engkau akan membuat Yong-Yong kembali dapat melayani Engkau. Karena Engkau yang berkata, Bapa, Engkau yang akan menyingkirkan segala penghalang, dan Engkau yang akan membuat Yong-Yong boleh tetap melayani Engkau. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Nama yang mengatasi segala nama. Dari kepandaian manusia, dokter apapun. Engkau Tuhan lebih tinggi dari segala sesuatu. Karena Engkau Tuhan mengatasi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami menyerahkan akan saudara kami ini kepadamu Tuhan. Kami tetap berdoa untuk semua persiapan di Pangkep. Tuhan, kami percaya perkara-perkara ajaib sedang Engkau berikan untuk Pangkep Tuhan. Kami percaya Tuhan, yang kemarin sudah datang sedang mempersiapkan segala sesuatu, biar tidak ada satupun yang tertinggal, semuanya Tuhan Engkau tolong mereka dengan malaikat-malaikat-Mu. Kami berdoa untuk perjalanan tim yang hari ini ke Pangkep Tuhan, Engkau yang menyertai. Baik darat maupun di udara, Engkau menyertai Tuhan. Malaikat-malaikat-Mu yang menopang akan setiap kendaraan yang dipakai. Bahkan di udara pun Tuhan, kami percaya malaikat-malaikat-Mu menolong. Tuhan, Engkau yang akan membuat KKR ini Tuhan menjadi suatu KKR yang tidak terlupakan lagi. Merupakan satu kemenangan karena anak-anak-Mu Tuhan, hamba-hamba-Mu yang Engkau kirim Tuhan, sudah menduduki akan Pangkep Tuhan. Kami percaya akan ada berkat besar bagi Pangkep Tuhan. Dan Engkau Tuhan yang akan membajak setiap tanah-tanah hati yang keras, yang berbatu-batu. Tanah-tanah hati yang penuh dengan kerikil, semuanya Tuhan Engkau jadikan tanah hati yang lembut dan siap ditaburi oleh benih firman-Mu. Curahkan hujan roh-Mu Tuhan, hujan roh-Mu. Roh yang memberikan kehidupan itu Engkau curahkan Tuhan. Sehingga setiap orang yang mendengar firman-Mu, mendengar suara-Mu, dan mereka memperoleh hidup di dalam Engkau Tuhan. Tidak ada lagi kematian Tuhan, semuanya hidup, semuanya dilahirkan baru seperti yang Kau mau. Kami berdoa untuk seminar hamba-hamba Tuhan yang ada. Tuhan, biarlah api-Mu menerpa mereka juga Tuhan. Api-Mu yang membakar iman mereka, hati mereka, untuk mereka mengasihi Engkau terus sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk
bangsa kami, Indonesia ini yang kami kasihi. Tuhan, Engkau akan melawat bangsa ini. Banyak yang berdiri untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengingat akan Indonesia. Engkau mengingat akan tanah air kami. Engkau mengingat akan janji-janji-Mu untuk tanah kami. Dan kami berdoa terus untuk lawatan-lawatan terjadi di seluruh kepulauan Indonesia ini Tuhan. Dan kami akan melihat setiap pulau-pulau akan memuji-muji Engkau, menari-nari untuk Engkau Tuhan. Karena mereka semua, bangsa ini tahu siapa yang menjadi penyelamat, siapa yang menjadi penebus mereka, siapa yang dapat memberi perlindungan yang ajaib bagi bangsa ini, siapa yang akan memberikan keputusan-keputusan yang di luar daripada kepikiran manusia. Kami berdoa Tuhan, Engkau tahu akan bangsa-bangsa lain yang ingin mengacaukan. Tapi kami berdoa di dalam nama-Mu Tuhan, nama-Mu Tuhan, nama-Mu yang memagari akan bangsa kami. Biar tidak ada satupun kekuatan dari campur tangan asing yang boleh menjamah bangsa ini jika tidak membangun bangsa ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Bapa, kami berdoa, biarlah cincin api Tuhan yang ada di negara ini Tuhan hidup, sehingga setiap api-api asing tidak dapat memasuki dan campur tangan dalam hal pemerintahan di bangsa ini. Terima kasih, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan, kami mengucap syukur. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa melawat akan setiap kami, membersihkan telinga kami dari semua kotoran-kotoran yang masuk. Mata kami dibersihkan Tuhan, untuk kami hanya dapat melihat Engkau saja Tuhan, dan Engkau yang menolong kami dalam segala kesesakan dan kesukaran. Dan kami akan senantiasa mengingat bahwa satu-satunya jalan, satu-satunya solusi yang memberi hidup itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Saat ini Tuhan, kami mau menerima pengurapan yang daripada-Mu. Bapa, kami mau mengangkat akan minyak supranatural yang Kau berikan kepada setiap kami. Biarlah Tuhan kehidupan supranatural ini memasuki hidup kami. Tuhan Allah kami supranatural, dan Kau membuat kami menjadi manusia yang dilahirkan kembali. Kami ada di dalam alam supranatural-Mu Tuhan. Kami beyond human Tuhan. Kami mengucap syukur. Kami urapi mata ini Tuhan, buat kami dapat melihat jauh seperti mata Raja Wali, sehingga apapun yang ada di depan kami yang tidak baik, kami tahu di belakang, di balik semuanya itu ada Engkau yang mengendalikan segala sesuatu. Kami urapi akan telinga kami Tuhan. Buat telinga ini Tuhan senantiasa mendengar suara Roh-Mu, lebih daripada suara keributan-keributan yang dari dunia ini. Kami urapi mulut lidah bibir kami. Biarlah Tuhan, mulut lidah bibir ini mengucapkan satu kehidupan yang memberkati Tuhan, yang memberkati sebagaimana Engkau menginginkan kami untuk menjadi berkat. Kami hati ini Tuhan, Engkau jagai, dan kami menyerahkan hati ini kepadamu. Hancurkan setiap kekerasan hati kami yang masih sisa Tuhan. Hancurkan Tuhan. Dan kami mengurapi akan tengkuk kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang tidak baik yang bukan berasal daripada-Mu, dalam nama Yesus dipatahkan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tangan ini Tuhan Kau urapi Tuhan. Tangan ini Engkau buat jadi tangan yang memberkati juga. Kaki kami Tuhan kami urapi.
Dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengikuti jejak-jejak kaki domba Tuhan. Engkaulah Tuhan jalan, Engkaulah Tuhan kebenaran yang memerdekakan, Engkaulah Tuhan hidup, satu kehidupan yang Engkau inginkan untuk kami mendapatkannya. Hidup yang berkelimpahan di dalam Engkau, jiwa yang makmur Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami terima kekuatan dan kesehatan yang daripadamu untuk kami hidup dan mengikuti apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Kita sama-sama katakan amin.